Halo saudara-saudari sekalian, nama aku Yana Puspitasari dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen. Konsep manajemen itu sebenarnya luas banget. Setiap pekerjaan, bidang, harus memasukkan konsep manajemen. Bahkan di dalam belajar setiap hari pun sangat penting bagi kita untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Begitu pula konsep manajemen dalam hidup berkelompok seperti organisasi ataupun perusahaan. Nah, kalau ternyata manajemen itu sangat penting, sebenarnya apa sih pengertiannya? Manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, kegiatan organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuannya bersama. Setelah membahas tentang konsep manajemen, aku akan lanjut membahas mengenai jenjang manajemen nih. Yang namanya jenjang, pasti ada tingkatan di mana ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, di mana semakin ke atas semakin sedikit. Seperti gambar ini, jenjang manajemen terdiri dari yang teratas adalah manajemen puncak, manajemen menengah, dan yang paling bawah adalah manajemen pelaksana. Jadi dari jenjang ini, kamu bisa lihat nih bahwa yang melaksanakan konsep manajemen dalam suatu perusahaan adalah orang-orang yang berbeda. Misalnya pada manajemen puncak, yang melaksanakan konsep manajemen adalah direktur atau direksi. Dan manajemen menengah, yang melaksanakan konsep manajemen adalah kepala departemen atau pemimpin cabangnya. Mereka pun memiliki tugas untuk menjalankan perintah manajemen puncak dan mengembangkan kebijakan puncak. Sementara manajemen pelaksana bertanggung jawab atau menjalankan atas kebijakan menengah dan mengawasi para pekerja dan pekerja bertanggung jawab ke manajemen pelaksana atau supervisor. Nah, karena terdiri dari banyak jenjang dan melibatkan banyak orang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajemen jenjang dapat bekerja satu sama lainnya? Jawaban singkatnya adalah karena semua orang dari semua jenjang manajemen ini memiliki tujuan yang sama. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan, tujuan utama dari didirikannya perusahaan adalah memperoleh profit atau laba. Maka semua orang yang berada dalam jenjang manajemen di perusahaan tersebut ini harus memiliki tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, maka bekerja satu sama lain ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Selain faktor tujuan, jenjang manajemen yang lebih tinggi dan kualitas pada jenjang yang lebih tinggi juga mempengaruhi kerjasama loh. Misalnya nih, pada manajemen puncak yang melaksanakan konsep manajemen adalah direktur atau direksi. Kalau ternyata direktur ini bukan orang yang cakap, contohnya dia ini melakukan korupsi, maka kerjasama di antara jenjang akan terganggu dan tujuan perusahaan ini akan sulit terrealisasikan. Nah, itulah tadi kaitan jenjang manajemen dengan efektivitas kerjasama antara anggota. Secara sederhana, prinsip manajemen menurut Henry Fayol ada 14. Yang pertama, pembagian kerja. Berguna untuk agar suatu pekerjaan bisa berada di orang yang tepat sehingga manajemen ini lebih efisien. Yang kedua, otoritas. Sehingga semua orang berjalan teratur agar pekerjaannya selesai. Yang ketiga, disiplin. Diperlukan adanya hukuman atau reward tertentu. Yang keempat, kesatuan perintah. Perintah atau otoritas berasal dari sumber yang sama. Yang kelima, arah. Ada satu tujuan yang sama atau arah yang sama. Yang keenam, kepentingan bersama, di mana dalam organisasi atau perusahaan kepentingan bersama ini lebih penting dari kepentingan pribadi. Yang ketujuh, gaji. Pemberian upah atau gaji ini harus adil atau rata. Yang kedelapan, penguasaan. Arah dan perintah ini harus berasal dari pusat. Yang kesembilan, ada jenjang jabatan. Adanya struktur jabatan yang jelas untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing. 10. Tata tertib. Semuanya ini harus di posisi yang benar. Yang ke-11 itu adil.
Seorang atasan harus adil dengan seluruh karyawannya. Yang ke-12 itu stabil. Stabil ini merujuk ke pekerjaannya ya. Yang ke-13 itu inisiatif. Bawahan ini diberikan kebebasan nih dalam melakukan pekerjaan ataupun tugasnya. Dan yang ke-14 ini semangat korps, membuat semangat kerja dalam kelompok, di mana pekerjaan itu sebagai suatu kesatuan kelompok, bukan hanya individu. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama itu planning atau perencanaannya. Fungsi dari manajemen tentunya membuat rencana atau menentukan langkah selanjutnya, di mana dalam perencanaan ini ada 3 jenjang perencanaan, yaitu jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Sama halnya dengan jenjang manajemen, jenjang atas ini merupakan perencanaan yang menyeluruh atau jangka panjangnya. Nah, jenjang menengah ini merupakan perencanaan yang berhubungan dengan perencanaan atas. Sementara perencanaan bawah mengenai bagaimana melaksanakan perencanaan menengah. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Nah, dalam manajemen sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang diatur dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga satu sama lain ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang telah diciptakan atau yang disiapkan gitu. Di pengorganisasian ini ada yang namanya bentuk-bentuk organisasi, yaitu garis, fungsional, dan garis staf. Garis itu dari atasannya langsung ke pekerja. Kalau fungsional, dari pimpinan ini dibagi-bagi menjadi berbagai manajemen yang sudah memiliki fungsinya masing-masing. Nah, baru ke bawahan, sehingga pimpinan ini hanya memperhatikan proses pekerjaan. Sementara garis dan staf, di mana staf tersebut mendapat perintah langsung dari pimpinan. Staf tersebut mengepalai departemen sudah memiliki fungsinya masing-masing. Atau secara sederhana, bentuk organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi garis dan juga fungsional. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaannya, merupakan fungsi yang menggerakkan orang-orang yang sudah di organisasi atau perusahaan tersebut untuk melakukan hal yang telah direncanakan atau sesuai yang direncanakan. Dalam fungsi ini pastinya membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengarahkan. Adapun ciri-ciri pemimpin, yang pertama, otoriter. Keputusan ini mutlak dipegang oleh pimpinan. Yang kedua ini demokratis, sebaliknya otoriter ya, di mana semua orang ini punya suara. Pimpinan ini yang akan mengakomodasi pilihan-pilihan tersebut. Yang ketiga itu bebas, di mana pimpinan memberikan kebebasan sehingga pimpinan tidak menentukan suatu keputusan, namun hanya memberi nasihat. Dan yang keempat ini controlling atau pengawasan, di mana dalam manajemen tentunya setiap proses pekerjaan dan juga hasilnya akan diteliti atau diamati pelaksanaan pekerjaan yang ada. Ini sudah bagus atau belum, atau sudah optimal atau belum, dan sebagainya. Nah, konsep manajemen yang kamu pelajari barusan ini sebenarnya lahir dari teori manajemen, di mana teori manajemen ini memiliki 6 aliran. Yang pertama, aliran klasik. Ini menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemennya. Yang kedua, aliran perilaku. Ini menitik beratkan pada hubungan manusia, maksudnya bagaimana para pegawai pekerjaannya bisa efektif. Yang ketiga, aliran manajemen ilmiah. Ini menitik beratkan pada ilmu matematika dan statistik, di mana dalam menentukan perencanaannya. Yang keempat, analisis sistem. Menitik beratkan pada sistem yang dianalisis secara menyeluruh, seperti yang perhitungan faktor gaji, kesejahteraan, jam kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil. Ini menitik beratkan pada yang penting hasilnya, rencananya ini tidak terlalu diperhitungkan. Yang keenam ada aliran manajemen mutu. Nah, ini menitik beratkan pada kualitas barang untuk kepuasan konsumen. Tidak hanya teori manajemen, bidang manajemen juga dibagi menjadi 5. Bidang manajemen produksi.
di mana produksi itu sendiri adalah mengubah input menjadi output. Semua sumber dikumpulkan dan diproses menjadi suatu hasil produksi atau output. Bidang manajemen pemasaran, mengenai gimana caranya barang atau produk dari produsen bisa nyampe ke konsumen. Yang ketiga, bidang manajemen keuangan, mengenai gimana caranya dapat pemasukan dan gimana cara menggunakannya atau mengolahnya. Bidang manajemen personalia. Nah, bidang ini menitik beratkan pada pegawainya, gimana caranya merekrut orang dan caranya tetap bekerja di tempat tersebut dan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Bidang manajemen administrasi. Nah, bidang ini menitik beratkan pada data dan alat, yaitu mengatur data dan alat yang ada seperti data karyawan, data klien, data alat, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana membagikan atau mengorganisir alat tersebut agar bisa digunakan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Nah, kurang lebih seperti itu guys materi konsep manajemen yang bisa aku sampaikan. Gak sulit dipahami kan? Terima kasih dan sampai jumpa.